Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti baik-baik saja ya. Anak-anak, jangan lupa selalu jaga protokol kesehatan. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 1. Anak-anak, untuk pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai iklan pada media cetak. Kita juga sudah belajar tentang organ pencernaan pada manusia. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, muatan pembelajaran bahasa Indonesia dalam KD 3.4, yaitu menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik. Kemudian pada materi IPA di KD 3.3 yaitu menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Kemudian materi pada pagi hari ini yaitu muatan bahasa Indonesia tadi, kita akan belajar iklan pada media elektronik. Kemudian pada muatan IPA kita akan belajar gangguan pada organ pencernaan manusia. Baiklah anak-anak, apakah kalian siap belajar? Mari kita mulai pembelajaran. Anak-anak, masih ingatkah kamu apa tujuan pembuatan iklan itu? Tujuan membuat iklan adalah untuk memasarkan produk yang kita hasilkan. Agar lebih mudah menjangkau konsumen, kita harus pandai memilih media yang digunakan. Jenis iklan. Ada iklan media cetak. Apa itu iklan media cetak? Iklan media cetak itu adalah iklan pada media cetak yang disampaikan secara tertulis. Media yang biasa digunakan seperti koran, majalah, dan lain sebagainya. Yang kedua, iklan media elektronik. Iklan pada media elektronik disampaikan dalam media elektronik. Media yang biasa digunakan seperti radio, televisi, dan lain sebagainya. Ayo anak-anak, sekarang coba kalian baca percakapan yang ada di bawah ini. Itu adalah percakapan antara Dayu dan Udin. Dayu berkata, "Semalam aku melihat iklan tentang obat sakit perut baru untuk anak-anak di televisi loh." Udin pun menjawab, "Wah, sudah ada iklan baru lagi. Sepertinya itu produk baru ya." Dayu berkata, "Betul, iklan itu menarik karena iklannya dibuat seperti film." Lani pun menimpali juga, "Ternyata media iklan itu bermacam-macam ya. Kalau kamu suka iklan di media cetak seperti di koran dan majalah atau media elektronik?" Tanya Lani. Udin pun menjawab, "Kalau aku lebih suka media elektronik karena gambarnya dapat bergerak dan ada suaranya. Jadi lebih seru." Lani pun berkata, "Kalau aku suka kedua-duanya. Sekalipun iklan di media elektronik memang terdengar lebih seru,
Tetapi iklan di media cetak juga banyak yang bagus. Gambar-gambar yang dipergunakan memiliki warna yang cerah dan kalimat iklannya juga bagus-bagus. Dari percakapan tadi kita bisa mengetahui ya iklan media cetak dan juga iklan dalam media elektronik. Sekarang perbedaan iklan media cetak dan juga media elektronik. Iklan di media cetak yang pertama ditemukan pada media cetak seperti majalah, koran, tabloid, dan sejenisnya. Yang kedua, menggunakan kalimat atau bahasa formal. Ketiga, penulisan terbatas oleh tata letak atau halaman serta kolom. Yang keempat, kalimat cenderung panjang. Kelima, merupakan contoh iklan tertulis. Kemudian yang keenam, hanya bisa membaca iklan dan tidak bisa didengarkan. Iklan di media elektronik yang pertama ditemukan pada media elektronik seperti televisi, radio, handphone, dan sejenisnya. Yang kedua, menggunakan kalimat atau bahasa non-formal. Ketiga, penulisan tidak terbatas oleh tata letak atau halaman serta kolom, tapi ditentukan oleh lama penayangan iklan. Yang keempat, kalimat ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Yang kelima, merupakan contoh iklan tidak tertulis, yaitu bisa berupa suara atau gambar bergerak. Yang keenam, bukan hanya membaca iklan, tetapi bisa mendengarkan iklan. Nah, itulah perbedaan iklan media cetak dan media elektronik. Pernahkah kamu mengalami rasa nyeri yang muncul di dalam atau di sekitar gigi dan rahang? Wah, pastinya sakit sekali ya. Gangguan pada organ pencernaan manusia dapat terjadi karena penyakit atau kelainan. Gangguan pada organ pencernaan umumnya juga berhubungan dengan makanan yang kita makan yang tidak sehat. Jadi, jenis makanan yang kita makan itu berpengaruh ya terhadap organ pencernaan kita. Apa saja gangguan organ pencernaan? Yang pertama adalah sariawan. Kemudian yang kedua, sakit gigi. Yang ketiga adalah MAH. Itu adalah contoh beberapa gangguan pada organ pencernaan yang akan kita bahas dalam pembelajaran hari ini. Kita ke gangguan organ pencernaan yang pertama, yaitu sariawan. Sariawan adalah luka atau peradangan di bibir dan dalam mulut yang dapat menimbulkan rasa sakit dan tidak nyaman. Sariawan bisa dialami oleh siapa saja dan biasanya tidak menular. Gejala sariawan yaitu sensasi terbakar pada lidah, bagian dalam mulut, dan tenggorokan berwarna merah, serta luka berwarna putih di lidah. Penyebab penyakit sariawan yaitu cedera seperti karena tergigit, infeksi jamur, virus, atau bakteri di mulut, penyakit
autoimun seperti lupus, dan kondisi tertentu seperti perubahan hormon, kekurangan nutrisi, merokok, dan lainnya. Pengobatan sariawan adalah dengan obat-obatan baik dalam bentuk gel, obat kumur, atau tablet. Untuk gangguan organ pencernaan yang kedua adalah sakit gigi. Itu ada gambar gigi yang sehat dan juga gigi yang mengalami kerusakan, sehingga bisa mengakibatkan sakit gigi tentunya. Apa sih sakit gigi itu? Sakit gigi adalah kondisi ketika muncul rasa nyeri atau peradangan di dalam atau sekitar gigi. Seringkali disebabkan karena kerusakan atau infeksi gigi. Gejala sakit gigi yaitu timbulnya rasa nyeri seperti tertusuk-tusuk. Sakit gigi dapat disertai dengan pembengkakan pada gusi, sakit kepala, dan demam. Penyebab sakit gigi yaitu dikarenakan yang pertama karena pembusukan gigi, yang kedua luka pada gusi atau tambalan gigi yang rusak, 3 gigi berlubang, dan yang keempat gigi patah. Pengobatan sakit gigi dilakukan dengan minum obat dan menggosok gigi secara teratur. Aturan menggosok gigi yang benar adalah menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur malam. Gangguan yang terakhir yaitu adalah MA. MA adalah penyakit dengan rasa nyeri yang berasal dari lambung. Gejala penyakit MA yaitu nyeri perut bagian atas, perut kembung, mual, dan muntah. Penyebab penyakit MA yaitu yang pertama, luka pada lapisan dinding lambung. Yang kedua, infeksi karena bakteri. Yang ketiga, makan tidak teratur. Dan yang keempat, penggunaan obat-obatan yang salah. Pengobatan penyakit MA dilakukan dengan minum obat dan makan secara teratur. Baiklah anak-anak, setelah kita melihat gangguan pada organ pencernaan tadi, sebaiknya kita harus melakukan pemeliharaan terhadap organ pencernaan kita. Nah, bagaimana caranya? Cara memelihara organ pencernaan itu yang pertama adalah makan makanan yang bergizi. Yang kedua, atur pola makan. Jadi makannya harus teratur ya. Yang ketiga, memperbanyak makanan yang mengandung serat. Contohnya seperti sayur dan juga buah. Yang keempat, memperbanyak minum air putih. Yang kelima, kurangi mengkonsumsi daging tinggi lemak. Keenam, mencuci makanan sebelum dikonsumsi. Sebelum kita makan makanan kita seperti buah-buahan ataupun juga sayuran, kita harus mencucinya terlebih dahulu agar debu dan juga kotoran yang menempel pada buah dan sayur tersebut bisa hilang. Dan yang ketujuh, olahraga secara teratur. Itulah beberapa cara memelihara organ pencernaan. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami materi yang tadi Ibu Guru utarakan? Bagaimana perasaan kalian ketika mengikuti pembelajaran pada hari ini? Nah, pasti senang ya. Anak-anak, materi apa yang tadi sudah Bu Guru utarakan? Ya, bagus. Sekarang kita belajar iklan pada media elektronik, yaitu yang biasanya terdapat pada televisi,
ataupun radio. Kemudian kita juga belajar mengenai gangguan organ pencernaan pada manusia. Tadi ada berapa? Ya, ada 3 ya. Yang pertama adalah sariawan, yang kedua ya sakit gigi, yang ketiga emah. Bagus sekali anak-anak. Untuk itu marilah kita selalu menjaga kesehatan organ pencernaan pada manusia, yaitu kita mulai dari diri kita sendiri. Mungkin hanya itu saja yang dapat Bu Guru sampaikan. Marilah pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anak, sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Dan Bu Guru akhiri pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.